Baik, perkenalkan nama saya Alberto Bertolung Sraru. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 3 kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang review dari buku Teori Sosiologi Kontemporer. Yang pertama, pemahaman masyarakat terhadap struktur teori sosiologi. Membaca teori bukanlah sesuatu yang orang umumnya harapkan dengan senang hati. Seringkali mereka menganggapnya sebagai kelompok abstrak yang tersebar luas yang hanya saling terkait. Apa yang dilakukan teori-teori ini itu adalah menjabarkan hal itu secara eksplisit dan sistematis. Teori-teori sosiologi tidak membentuk dunia kotak-kotak yang formal dan kosong, tidak relevan dengan dunia pekerjaan dan keluarga, kekuasaan, kebebasan, diskriminasi, dan penindasan. Sama sekali tidak. Mereka memiliki segala hal yang berkaitan dengan dunia itu, bagaimana kita melihatnya, memahami, dan menjelaskan juga bagaimana kita bertindak di dalamnya, dan dengan demikian apa jadinya. Meskipun teori sosiologi berbagi kualitas sistem yang penting dan semua teori dalam gelombang lainnya sering berbeda dan apa yang biasanya dimaksud dengan istilah tersebut. Definisi klasik dari teori pada dasarnya adalah yang deduktif. Banyak teori sosiologi berasal dari jenis yang sangat jelas tapi banyak yang tidak. Robert Merton telah menekankan bahwa banyak dari apa yang dilukiskan dalam buku pelajaran sebagai teori sosiologi terdiri dari orientasi umum terhadap materi hal yang kuat. Namun ada juga yang sama sekali tidak peduli dengan teori ilmiah yang deduktif itu. Sebenarnya mereka mungkin menyangkal bahwa pendekatan demikian sewaktu seorang urusan dengan perilaku manusia. Pernyataan mereka yang umum bukan tentang keteraturan dalam isi perilaku manusia atau sifat organisasi sosial, melainkan tentang bagaimana interaksi sosial orang-orang berlangsung. Yang kedua, tentang fungsionalisme. Perspektif ini sering diberi label fungsionalisme struktural karena fokusnya pada kebutuhan fungsional dari sistem sosial itu harus dipenuhi jika sistem ingin bertahan dan pada struktur yang sesuai yang memenuhi kebutuhan ini. Menurut pandangan ini, sistem sosial memiliki 10 untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, dan analisis sosiologi oleh karena itu melibatkan pencarian struktur sosial yang merupakan tugas-tugas kebutuhan sistem sosial. Dari Kamus Sosiologi Modern yang mendefinisikan fungsionalis merupakan analisis fenomena sosial atau budaya yang ditinjau dari fungsi yang mereka lakukan dalam sistem sosiokultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem bagian yang saling terkait di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Perubahan di bagian manapun dipancang mengarah ke tingkat tertentu yang pada gilirannya menghasilkan perubahan di bagian lain dari sistem dan sampai batas tertentu secara keseluruhan. Pengembangan fungsionalisme didasarkan pada model sistem organik yang ada di bioilmu logika. Salah satu proposisi fungsionalisme yang paling penting adalah bahwa akan selalu ada reorganisasi dan kecenderungan seperti ini untuk memulihkan keseimbangan. Menurut pendapat para ahli yang pertama dari Emil Durkheim, tentunya merupakan pelopor Emil Durkheim merupakan
pelopor sekaligus terpenting dari fungsionalisme modern. Dengan gaya fungsionalisme yang khas, Durkheim mendasarkan teori pada sosial kohesi atau solidaritas pada dua kebutuhan masyarakat tertentu, integrasi dan peraturan. Hipotesis utamanya adalah bahwa masyarakat bercirikan terlalu banyak atau terlalu sedikit integrasi atau regulasi akan menyebabkan angka bunuh diri yang tinggi. Yang kedua, menurut Talcott Parsons, adalah anak seorang pendeta yang merupakan pejabat sebagai Presiden Emeritus College di Ohio. Konsep sistem merupakan inti dari sistem diskusi teori Personia. Parsons menyatakan konsep sistem di lapangan tindakan seperti yang dimiliki orang lain menjadi pusat pemikiran sejak awal. Gagasan Parsons tentang perubahan sosial tidak sepenuhnya dikembangkan sampai awal 1960-an ketika ia menulis Societies Evolutionnaire Comparative Dunia sebagai tahap pertama evolusi masyarakat. Yang ketiga dari Robert K. Merton. Meskipun kontribusi Merton pada sosiologi sangat banyak, teorinya tentang penyimpangan yang telah dicetak ulang beberapa kali dalam berbagai bahasa adalah salah satu yang paling terkenal. Dalam mengembangkan teori penyimpangan, Merton menjelaskan faktor-faktor penjelasan yang khas dari analisis fungsional, yaitu budaya, tujuan, dan norma yang dilembagakan. Dia menggunakan anomie sebagai industri utama. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu teori konflik. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dalam sosiologi modern ini. Hal ini juga merupakan perspektif yang kurang bersatu dibandingkan dengan yang lain yang dibahas dalam buku ini, dan ketidaksepakatan di antara pendukungnya sering kali lebih pahit daripada yang mereka miliki dengan ahli teori yang menggunakan pendekatan lain. Namun teori konflik dari semua jenis berbagai sejumlah asumsi yang prasangka penting bersama-sama ini menciptakan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Fungsionalis seperti yang telah kita lihat melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagian bergantung pada satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Persepsi para ahli teori konflik tentang masyarakat sangat berbeda. Ketika para fungsionalis melihat saling ketergantungan dan persatuan dalam masyarakat, para ahli teori konflik melihat sebuah arena di mana kelompok-kelompok berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan kemudian konflik berarti bahwa satu kelompok mampu untuk sementara menekan para pesaingnya. Para ahli teori konflik selalu memandang kekuasaan tidak hanya sebagai langka dan terbagi secara tidak setara, dan oleh karena itu merupakan sumber konflik, tetapi juga pada dasarnya sebagai koersif. Analisis ini mengarah pada gilirannya menjadi perhatian dengan distribusi sumber daya yang memberi orang lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan. Teori konflik juga dapat dibagi menjadi dua tradisi yang sangat berbeda. Kelompok ahli teori pertama percaya bahwa ilmuwan sosial memiliki kewajiban moral untuk melakukan kritik terhadap masyarakat. Ia menolak untuk memisah atau mengakui bahwa seseorang benar-benar dapat memisahkan analisis dari penilaian atau fakta dan nilai. Para ahli teori dalam kelompok ini juga sering percaya bahwa pada prinsipnya suatu masyarakat dapat eksis di mana pun tidak ada lagi landasan untuk konflik sosial. Kelompok kedua sebaliknya menganggap konflik sebagai aspek kehidupan sosial yang tak terelakkan dan permanen. Ia juga menolak gagasan bahwa kesimpulan ilmu sosial selalu syarat nilai. Sebaliknya, penorong tertarik untuk membangun ilmu sosial dengan konon objektivitas yang sama seperti menginformasikan ilmu alam. Kita
Kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu interaksionisme simbolis. Interaksionisme simbolis memperkenalkan istilah interaksionisme simbolis yang berasal dari Herbert Blumer yang melukiskannya sebagai kata neologisme yang diciptakannya secara asal dalam sebuah artikel yang ditulis dalam Man and Society. Istilah itu entah bagaimana menjadi populer dan sekarang umum digunakan. Manusia dan masyarakat dirancang untuk mensurvei bidang ilmu sosial dan untuk melayani sebagai pengenalan roh, metode, dan pokok bahasan yang saya tetapkan dalam setiap bidang ilmu sosial. Ini diungkapkan oleh Herbert Blumer. Herbert Blumer diundang untuk menulis berbab tentang psikologi sosial, menciptakan istilah interaksionisme simbolis dalam upaya untuk mengklarifikasikan perbedaan para psikolog sosial dan pandangan mereka tentang sifat manusia. Blumer menjelaskan bahwa psikolog sosial sangat tertarik pada perkembangan sosial individu dan bahwa tugas utamanya adalah mempelajari bagaimana individu berkembang secara sosial sebagai hasil berpartisipasi dalam kehidupan kelompok. Untuk mempelajari perkembangan sosiologi dari individu itu, Blumer melamar perlu mempertimbangkan sifat dari peralatan yang dimulai dari bayi manusia pada awalnya. Dalam manusia dan masyarakat, Blumer mengidentifikasikan batu penjuri dari interaksi simbolis seperti simbol dan pemahaman umum yang dimiliki oleh orang-orang dalam milieu anak-anak adalah simbol-simbol dan pemahaman yang seimbang orang-orang di sekitar mereka. Menurut Blumer, fungsionalis seperti Persons cenderung melihat manusia sebagai agen pasif yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan psikologis. Blumer berpendapat proses indikasi diri yang melalui tindakan manusia dibentuk tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh faktor-faktor yang mendahului tindakan itu. Dalam estimasi Blumer, para ahli pertukaran sosial seperti George Homans memiliki pandangan pasif terhadap manusia. Blumer menulis diri sendiri atau sesungguhnya manusia tidak dibawa ke dalam gambar hanya dengan memperkenalkan unsur-unsur psikologis seperti motif dan minat bersama unsur-unsur sosial. Penambahan tersebut hanya senyawa kesalahan dari kekosongan. Ini adalah kesalahan dalam pidato Presiden George Homans tentang membawa pria kembali. Berbeda dengan pandangan pasif terhadap individu ini, Mead menekankan kemampuan orang melalui mekanisme interaksi diri untuk membentuk dan membimbing perilaku mereka sendiri. Dia membedakan antara hal-hal atau stimulus ada sebelum terlepas dari individu, benda-benda yang ada hanya dalam hubungan dengan tindakan. Hal-hal diubah menjadi objek melalui tindakan individu. Dasar yang pertama dari tindakan ini adalah para peserta hendaknya menafsirkan dan menangani apa yang konfrontasi mereka seperti topik percakapan atau masalah dan tindakan mengungkapkan peranan mereka. Bagian berikutnya adalah fenomenologi. Yang pertama akan menjelaskan definisi dari etnometodologi. Awal dari etnometodologi dapat ditelusuri dari Harold Garfinkel yang dalam analisis rekaman pembahasan Dewan Juri yang dilakukan pada tahun 1945. Dalam hal penggunaan juri dari beberapa jenis pengetahuan tentang cara masuk yang mana urusan terorganisisir masyarakat mengoperasikan pengetahuan bahwa mereka saling menuntut dalam melakukan pekerjaan para hakim ini. Ini adalah perhatian yang mendasarkan praktik etnometodologi. Istilah itu sendiri diciptakan ketika bekerja lintas budaya Yale-File, Garfinkel sampai pada bagian berjudul etnobotani, etnofisiologi, etnofisika.
Terpikir olehnya bahwa dalam proyek musyawarah juri dia dihadapkan dengan juri yang melakukan metodologi dan dia memutuskan label yang tampak cukup untuk menyampaikan gagasan tersebut adalah etnometodologi. Hal ini karena etno mengacu pada ketersediaan anggota akal sehat pengetahuan tentang keamanan sebagai pengetahuan akal sehat tentang apapun itu. Yang kedua, melakukan etnometodologi. Berbagai metode yang telah digunakan oleh ahli etnometodologi untuk analisis menyangkut wawancara terbuka dan mendalam beserta pengamatan, rekaman video, metode interpretasi dokumenter, dan eksperimen etnometodologis sering disebut pengalaman melanggar. Artinya bahwa individu menanamkan ke situasi kehidupan sehari-hari sangat penting bagi ahli etnometodologi. Oleh karena itu mereka bisa melihat bahwa mereka melakukan wawancara mendalam terbuka dengan orang-orang karena ini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan data yang bersifat subjektif. Artinya, dua proyek yang menggunakan metodologi ini adalah juri Garfinkel, studi musyawarah, dan studi pengujian sekolah. Garfinkel telah merekam sesi pertimbangan juri yang sebenarnya, tapi wawancara pribadi dengan para juri mengungkapkan sumber pengetahuan yang mereka peroleh untuk melakukan pekerjaan ini. Yang ketiga, perbandingan metodologi. Seperti interaksionisme simbolik, etnometodologi adalah psikolog sosial yang pendekatan yang bersangkutan dengan individu daripada peran dan struktur sosial. Namun pertanyaannya berbeda dari pertanyaan interaksionisme. Gagasan seperti diri yang tampak seperti kaca dari Coley dan definisi Thomas tentang situasi mengandaikan bahwa makna bisa diterima sebagai bukti dengan sendirinya. Apa yang diminta oleh etnometodologi menurut Gisorel adalah sifat-sifat makna atau struktur atau aturan main. Meskipun metode yang digunakan oleh interaksionisme simbolik dan etnometodologi pada dasarnya sama, metode tersebut digunakan dengan cara yang berbeda karena etnometodologi mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari hasil review saya. Terima kasih.